Beliau menyatakan min alamatil i'timad 'alal 'amal nuqsanur raja 'inda wujudis zalal. Kata Ibnu Athaillah, min alamati, sebahagian dari tanda-tanda al-i'timadi 'alal 'amal, orang yang bergantung dengan amalnya, maka nuqsanur raja, akan berkurang rasa mengharapnya kepada Allah inda wujudiz zalal, ketika nanti dia bertemu dengan satu masalah. Ini kalimat dari Ibnu Athaillah Al-Askandari. Dia menyatakan bahwa sebahagian dari tanda-tanda atau ciri-ciri orang yang menggantungkan dirinya kepada amalnya sendiri, karena bukan tidak mungkin apa yang dia sampaikan ini memang itu realita dalam sebahagian kehidupan umat Islam, menggantungkan dirinya hanya kepada amalnya, menggantungkan harapannya hanya kepada amalnya. Dia pikir yang membuat rezeki dia murah itu sholat duhanya. Dia pikir yang akan mengampuni dosanya itu majelis taklimnya. Dia pikir yang akan senantiasa membuat dia, katakan, dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah amal zikirnya. Maka jika terjadi seperti ini dalam pemahaman para ulama, maka nuqsanur raja, biasanya orang ini akan berkurang berharapnya kepada Allah. Kenapa? Karena dia hanya percaya dengan amal dia. Dia hanya menggantung kepada amalnya. Seperti tadi yang kita maksudkan itu. Rezekinya dia gantungkan sama sholat duhanya. Harapan-harapan masa depannya dia sandarkan kepada ikhtiarnya sendiri. Kalau tidak aku yang berusaha, maka tidak akan bisa. Nah, orang yang seperti ini biasanya tadi rojaknya, sifat berharapnya kepada Allah itu nuqsan, ia cenderung berkurang. Itu artinya berkurang rasa rojaknya, berharapnya kepada Allah inda wujudiz zalal, ketika nanti wujud, ketika nanti terjadi sesuatu pada dirinya tentang hal-hal yang tidak diharapkannya. Ini pemahaman sudah tingkat halus. Bisa saja orang mengatakan, mengapa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa faedah salat duha itu agar dibukakan pintu rezeki? Kenapa Nabi mengatakan yang namanya puasa Arafah itu mengampuni dosa 1 tahun yang lalu dan mengampuni dosa 1 tahun yang akan datang, sehingga ada orang yang menggantungkan harapan pengampunannya kepada puasanya, kepada amalnya. Mengapa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan siapa yang berpuasa pada hari Asyura akan diampuni dosanya selama 1 tahun? Lalu bukan tidak mungkin ada orang yang memahaminya sederhana saja, bergantung kepada puasa yang dia kerjakan. Kalau sudah puasa akan diampuni. Kalau sudah puasa Arafah akan diampuni 2 tahun dosanya. Kalau sudah sholat duha
akan murah rezekinya. Kalau sudah bangun sholat malam akan selesai masalahnya. Bukan tidak mungkin ada orang yang seperti itu. Dia gantungkan harapannya kepada amalnya sendiri, kepada kemampuannya sendiri, kepada apa yang dia lakukan, kepada apa yang dia kerjakan. Maka dalam pandangan sebagian ulama, pemahaman seperti ini berbahaya. Karena apa? Makna kalimat la ilaha illallah yang selalu diartikan dengan tiada Tuhan selain Allah, maka maknanya juga termasuk di dalamnya tidak ada tempat kita bergantung kecuali Allah. Tidak ada tempat kita berharap kecuali Allah. Ada orang yang merasa dengan amalnya bersolawat maka dia akan mendapatkan syafaat. Bukan tidak mungkin ada orang yang termotivasi untuk senantiasa bersolawat. Dia pikir, dia pahami, dia yakini solawatnya itu yang akan memberikan syafaat kepadanya. Padahal seharusnya kita memahaminya, Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, amal-amal kita itu yang kita lakukan dan kita kerjakan itu, maka kita harus menempatkannya sebagai wasilah untuk memintakan apapun yang tadi disebutkan hanya kepada Allah. Salat duha kita itu hanya wasilah. Jangan anggap salat duha kita yang akan memurahkan rezeki kita. Dia hanya wasilah agar Allah memberikan simpatinya kepada kita, ridhonya kepada kita, yang akhirnya nanti Allah yang akan membukakan rezeki itu kepada kita. Maka menyandarkan rezeki tetap kepada Allah, jangan kepada amal apapun yang kita lakukan. Dalam kisah pemuda Al-Kahfi itu contoh mereka yang berwasilah, mereka yang tertutup di dalam sebuah gua, mereka masing-masing memohon kepada Allah. Ada yang mengatakan, ya Allah, jika perbuatan baikku kepada ibuku selama ini Engkau ridhoi, maka tolonglah kami bukakan pintu goa ini. Dia tidak menjadikan amalnya berbakti kepada ibunya itu yang akan membuka pintu goa, tapi dia jadikan amalnya itu menjadi wasilah untuk mendapatkan ridha Allah. Maka bangun malam, wah, memang ini agak sulit. Makanya bagi sebahagian orang mengatakan kitab Al-Hikam ini kitab tingkat tinggi, kata orang sih. Padahal seperti kita yang sudah lama belajar tentang tadabbur zikir-zikir kita kepada Allah di dalam sholat kita, kemudian kita juga sudah hampir sepertiga mempelajari kitab Al-Khusyu' fi Shalah, maka seharusnya kitab Al-Hikam ini mulai menjadi pegangan kita. Nah, jadi apa yang dikatakan oleh Ibnu Athaillah inilah yang sejalan dengan zikir yang selama ini kita ucapkan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. La haula wa la quwwata illa billah.
tidak ada kekuatan zikir kita, tidak ada kekuatan sholat kita, tidak ada kekuatan puasa kita, tidak ada kekuatan amal apapun yang kita lakukan illallah, illa billah, kecuali Allah yang memberikan hasil dari semua ibadah yang kita kerjakan itu. Jadi mulai sekarang, kalau sebahagian kita yang selama ini sudah ada yang melakukannya, alhamdulillah, teruskan itu. Jika ada yang belum, maka mulai sekarang pelan-pelan, ya, pelan-pelan kita tanamkan pada diri kita. Betul, majelis taklim kata Nabi kita, salah satu wasilah agar kita mendapatkan keampunan dari Allah. Tapi jangan kita anggap kita yang datang ke majelis taklim ini lalu dengan apa yang kita lakukan itu kita akan mendapatkan keampunan dari Allah. Banyaknya seperti apapun majelis taklim yang kita hadiri, kalau Allah tidak berkenan mengampuni kita, maka keampunan tidak diberikan oleh Allah. Sebanyak apapun solat duha yang kita lakukan, kalau Allah tidak redha membukakan pintu-pintu rezeki kita, maka pintu rezeki itu tidak akan pernah terbuka. Maka solat duha kita maupun solat-solat kita yang lain, jadikan dia sebagai wasilah, jangan jadikan dia sebagai sandaran. Seolah-olah kalau sudah duha rezeki terbuka, karena dia duha rezeki akan terbuka, karena dia melakukan solat duha rezeki akan terbuka. Kemana yang punya sifat Ar-Razzaq itu? Kemana kita buat? Di mana kita letakkan zat yang memiliki sifat Ar-Razzaq itu, yang maha memiliki dan maha memberikan rezeki itu? Maka Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang menerangkan bagaimana orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Dalam riwayat itu diantaranya disebutkan bagaimana dulu iblis menganggap bahwa kelebihan yang ada sama dia adalah itu karena kelebihan dia. Dia tidak menganggap kelebihan itu Allah yang memberikannya kepada dia. Sehingga ketika dia diperintahkan oleh Allah untuk sujud menghormat kepada Nabi Adam, maka dia mengatakan kepada Allah, disebutkan di dalam Al-Quran, ana khairum minhu, aku lebih baik dari dia ya Allah, aku lebih baik dari dia, kata iblis ketika itu kepada Allah. Maka bagaimana mungkin aku akan sujud kepadanya? Aku engkau ciptakan dari api, sementara dia engkau ciptakan dari tanah. Maka ana khairum minhu, aku lebih baik darinya. Dia lupa kelebihan yang diberikan, yang ada sama dia itu adalah pemberian dari Allah. Maka ketika Allah memerintahkannya sujud penghormatan, seharusnya itu dia lakukan, karena Allah yang memberikan kelebihan-kelebihan itu. Kemudian di dalam Al-Quran juga disebutkan bagaimana Qarun dulu. Bagaimana Qarun dulu, di dalam Al-Quran disebutkan ada ayat, innama utituhu ala ilmin indi. Kata Qarun, sesungguhnya kekayaan yang kumiliki ini adalah ala ilmin indi, dikarenakan ilmu mencari harta yang ada padaku. Jadi Qarun merasa hartanya yang melimpah ruah itu karena usaha dia, karena amal dia, karena kerjaan dia.
Mungkin kita ada yang berkata seperti itu, ini kan karena aku yang hemat, maka kami bisa bangun rumah. Ini kan karena aku yang kerja keras siang malam, makanya kami bisa punya kendaraan. Ini kan karena aku yang pandai mencari rezeki sampingan di luar gaji. Awas, kesombongan bisa datang kalau tidak dipahami dengan baik di mana posisi amal dan di mana posisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi sudah diterangkan, amal itu hanya wasilah. Jangan dijadikan sandaran. Nanti sama kita dengan Qarun tadi, sama kita dengan iblis dan setan tadi. Nanti sama kita dengan orang-orang yang akhirnya menjadi angkuh, menjadi sombong, menjadi takabur karena dia anggap semua itu karena dirinya. Bisa jadi banyak ilmu bapak ini, kata orang, datang dalam hatinya itu karena aku rajin bertaklim. Awas, itu karena aku rajin bertaklim. Tidak, jangan katakan seperti itu. Itu karena Allah yang memberikan ilmu kepadaku lewat wasilah. Aku sering datang ke majelis taklim. Tempatkan Allah pada tempatnya dan tempatkan amal-amal kita juga pada tempatnya. Murah rezeki sekarang, kata orang. Oh iya, aku mengamalkan solawat ini, solawat ini, solawat ini. Jangan. Tempatkan solawat kita itu sebagai wasilah. Karena tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali Allah. Nabi Muhammad pun nanti memberikan syafaat itu tetap dengan izin Allah. Makanya kalau saya selalu menyampaikan kalimat, walaupun di khutbah atau di ceramah, saya katakan mudah-mudahan kelak di akhirat kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan izin Allah. Tetap ada kalimat itu, Pak. Nabi Muhammad tidak akan memberikan syafaat kepada kita kalau Allah tidak izin sama kita. Maka setinggi-tingginya posisi solawat kepada Nabi, tetap tempatkan posisi Allah lebih tinggi dari segala-galanya. Jangan sampai salah itu. Ibadah-ibadah, amal-amal kita posisinya harus tetap menjadi wasilah. Apalagi coba lihat kalimatnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Awalnya ada kalimat Allahumma. Itu mengandung makna kita mintanya kepada Allah supaya sholawat kita disampaikan kepada Nabi Muhammad. Jangan ada kita yang sampai merasa karena sudah hebatnya merasa bersolawat, sering bersolawat, lalu seolah-olah yang dia lakukan itu yang menyebabkan dia memiliki kelebihan-kelebihan karena bersolawat itu. Jangan. Maka hal yang paling baik bagi kita adalah ketika apa yang dikatakan oleh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ketika dia dipuji oleh orang-orang maupun makhluk-makhluk yang ada di sekitarnya, karena Nabi Sulaiman itu memiliki mukjizat, bisa berbicara dengan hewan, dia bisa mengerti bahasa hewan. Maka dia mendapatkan pujian bahwa dia bukan sekedar nabi, tapi nabi yang kaya raya. Dia bukan sekedar nabi, tapi nabi yang banyak memiliki keistimewaan dan kelebihan-kelebihan.
Lalu ketika dia dipuji orang, apa kata Nabi Sulaiman? Ini semua adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semua adalah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Sulaiman tidak mengatakan, oh ini kan karena aku yang rajin menuntut ilmu. Nabi Sulaiman tidak mengatakan, oh ini kan aku karena rajin beribadah. Nabi Sulaiman tidak mengatakan, ini kan karena aku yang rajin beramal. Tidak. Walaupun dia rajin beramal, rajin beribadah, tapi tetap ibadahnya hanya sebagai wasilah, dan dia tempatkan tempat bersandarnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semua dari Allah. Halus ini, halus. Makin sehat bapak sekarang, kata orang. Lalu dia jawab, iya, saya rajin jalan pagi. Banyak yang lebih rajin dari dia, mati juga, Pak. Banyak yang lebih rajin, mati juga. Maka jangan katakan begitu. Bapak sekarang sehat ya? Iya, kok saya siang malam main bola pingpong terus. Jangan katakan itu. Walaupun itu di lisan, nanti berpengaruh kepada hati. Dalam bentuk keyakinan kita nanti berubah. Ternyata yang bikin sehat itu olahraga. Ternyata yang bikin sehat itu main pingpong. Ternyata yang bikin sehat itu jalan pagi, jalan sore. Dia lupa. Dia selalu berzikir, Allahumma antas salam. Ya Allah, Engkau yang maha menyelamatkan. Engkau yang maha menyihat afiatkan. Pelan ini, halus dia. Hati-hati, mulai kita luruskan, Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, perbanyak amal ibadah, tapi dia jadikan sebagai wasilah. Jangan berhenti beribadah dengan memahamkan kalau gitu sudah bersandar saja kepada Allah, jangan beribadah. Oh tidak, ibadah itu justru kita lakukan untuk mengundang simpati Allah kepada kita. Ibadah itu kita kerjakan justru untuk mengundang ridho Allah kepada kita, sehingga amal yang kita kerjakan itu akan berakibat balasan-balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai dipahamkan, kalau gitu nggak usah duha lagi. Oh salah. Nanti kita tidak dapat simpati dari Allah. Nanti kita tidak dapat ridho dari Allah. Nah cuma yang harus kita lakukan adalah kerjakan semua itu semata-mata karena Allah. Kan itu makna daripada lillahi ta'ala. Semata-mata karena Engkau ya Allah. Hamba solat duha lillahi ta'ala. Semata-mata karena Engkau ya Allah. Hamba berpuasa, hamba baca Quran, hamba bersedekah, semata-mata karena Engkau ya Allah. Nah nanti kalau Allah sudah ridho kepada kita, maka apa yang disebutkan oleh Allah maupun Rasulullah dalam hadisnya, bahwa ibadah-ibadah itu akan menghasilkan ini, ibadah itu akan menghasilkan ini, ibadah itu akan menghasilkan ini, karena Allah sudah ridho sama kita. Allah akan berikan balasan itu sesuai dengan apa yang kita ketahui selama ini, faedah-faedah dari ibadah-ibadah yang kita kerjakan tersebut. Maka dari itu kesimpulan dari pasal pertama ini, kita ingat kata Ibnu Athaillah tadi, min alamatil i'timad, sebahagian dari tanda-tanda orang yang bergantung alal amal, kepada amalnya, nuqsanur raja, akan berkurang rasa mengharapnya, inda wujudis zalal, ketika dia menemui satu masalah. Mau dia andalkan solat duhanya, dia tidak bisa lagi solat duha, katakan misalnya karena sakit dan lain sebagainya. Mau diandalkannya solat tahajudnya, solat malamnya, dia sudah mulai susah bangun malam. Mau diandalkannya bacaan Qur'annya, dia mungkin sudah mengalami rabun mata, tidak bisa lagi melihat mushaf Al-Quran, sehingga tidak banyak yang bisa dia baca. Maka ketika itu nanti pengharapan kita hanya kepada Allah.
bukan kepada amal yang tidak bisa lagi kita kerjakan walaupun pernah kita lakukan, walaupun pernah kita kerjakan. Maka dari itu kesimpulannya Bapak dan Ibu, sandarkan semua ibadah kita hanya sebagai wasilah, tapi tujuan dari ibadah itu semua sandarkan dia hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat duha jalan terus, tapi jadi wasilah dengan harapan Allah nanti yang akan memberikan rezeki kepada kita. Bahkan kita harus punya keyakinan, andai kata tidak sholat duha sekalipun, kalau Allah simpati dan ridho sama kita, maka rezeki sebanyak apapun bisa Allah karuniakan kepada kita. Harus bila perlu berpahaman terbalik seperti itu. Tapi dengan catatan tadi, kalau Allah ridho dengan kita, kalau Allah bersimpati kepada kita. Ini pasal pertama dari kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah Al-Askandari. Mudah-mudahan pasal pertama ini bisa menanamkan cara berkeyakinan yang benar kepada kita. Jangan sampai bertuhankan, bersandar kepada berhala syirik, bersandar kepada pengundi-pengundi nasib syirik, bersandar kepada makhluk-makhluk Allah itu syirik. Bagaimana bersandar dengan amal sendiri, bagaimana bersandar dengan perbuatan sendiri, bagaimana bersandar dengan usaha sendiri. Bisa-bisa hal itu juga tergolong kepada perbuatan syirik, mengandalkan amal kekuatan sendiri dengan meninggalkan bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai di sini, silakan kalau ada yang ingin disampaikan, kalau ada yang ingin didiskusikan, dipersilakan kalau ada. Silakan Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amalan-amalan apa yang disukai oleh Allah? Secara umum, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai semua amalan-amalan yang baik. Karena kebaikan itu datang dari Allah. Itu ayat Al-Quran. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai, Allah mencintai semua perbuatan-perbuatan baik. Kalau bisa kita borong semua, borong semua. Lakukan semua. Kalau bisa. Tapi kalau tidak bisa, lakukan perbuatan-perbuatan baik yang kita mampu. Karena kita ini masing-masing diberikan oleh Allah kelebihan dan kekurangan. Yang mampu terus puasa Senin Kamis, jadikan itu jadi amal yang akan mengundang cinta Allah kepada kita. Tapi bagi yang tidak bisa mengamalkannya, katakan karena sudah punya penyakit lambung yang akut, sudah punya penyakit mah yang katakan sudah stadium sekian misalnya, maka jangan dipaksa. Karena Allah tidak hanya mencintai amalan dalam bentuk puasa saja. Cari yang sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Saya tidak bisa puasa Ustaz, tapi saya mudah bangun malam. Pilih yang itu. Saya susah bangun malam Ustaz, tapi pagi setiap mau pergi kerja saya lapang waktu, bisa sholat duha. Pilih yang kita lapang. Pokoknya semua perbuatan-perbuatan baik itu Allah cintai Pak Haji.
tinggal bagaimana kita tadi menyandarkan perbuatan-perbuatan baik itu kepada Allah dengan tujuan agar Allah cinta, sayang dan ridho kepada kita, sehingga manfaat dari ibadah-ibadah itu akan Allah karuniakan kepada kita. Sekali lagi, jangan sholat duha karena ingin rezekinya murah, tapi sholat duha lah karena ingin dicintai oleh Allah, dan Allah yang maha memberikan rezeki nanti akan memberikan rezeki itu kepada kita. Duha lah karena Allah, tahajudlah karena Allah, rajin bertaklimlah karena Allah, semua kerjakan karena Allah, bersandarlah kepada Allah. Nanti Allah yang akan memberikan balasan apapun. Walaupun kita mungkin tidak punya tujuan duha supaya murah rezeki, tidak. Duha supaya Allah sayang sama kita, karena Allah suka kebaikan itu. Kita bangun malam bukan karena agar hal-hal kita bisa diselesaikan oleh sholat malam yang kita kerjakan, bukan. Tapi kita kerjakan sholat malam karena tadi ingin dicintai oleh Allah, ingin diridhoi, ingin disayangi oleh Allah. Maka semua manfaat dari amal ibadah yang kita kerjakan itu akan Allah karuniakan kepada kita. Kadang-kadang Bapak dan Ibu, banyak hadis menerangkan pertanyaan orang cuma satu, tapi jawaban dari Nabi bisa banyak. Dalam satu hadis diterangkan, ya Rasulullah, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Rasulullah menjawab, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Di kesempatan yang lain ada orang lain yang bertanya lagi, ya Rasulullah, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah? Kemudian Rasulullah menjawab, berjihad di jalan Allah. Pada kesempatan lain oleh orang lain, Nabi ditanya juga dengan hal yang sama, ya Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Maka Rasulullah pun menjawab, berinfak, bersedekah di jalan Allah. Kalau ada 10 hadis, 10 orang yang bertanya dengan pertanyaan yang sama, Nabi menjawabnya dengan bermacam-macam. Ada orang menganggap, wah Nabi nggak konsisten nih. Ini nanya kata Nabi yang terbaik, ini dia pilih itu. Yang lain nanya, ini kata Nabi yang baik, lalu dia pilih itu. Ada 10 orang bertanya, ada 10 macam kata Nabi yang banyak, yang baik. Nabi tidak konsisten. Oh tidak. Nabi menjawabnya sesuai dengan kadar orang yang menanyanya. Ingat, kenapa Rasulullah ketika ditanya seseorang, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah, Nabi mengatakan birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Nabi tahu Pak, yang nanya ini rajin ke masjid, yang nanya ini rajin sholat, yang nanya ini rajin baca Quran, yang nanya ini rajin puasa, tapi dia kurang berbakti kepada orang tuanya. Maka tidak dijawab Nabi puasa, nanti dia akan senang, oh udah kulakukan ya Rasul katanya. Tidak, Nabi menyebutkan yang kurang sama dia, itulah yang terbaik. Nabi ditanya, amalan apa yang paling baik ya Rasul? Kata Nabi, menginfakkan harta di jalan Allah. Kenapa Nabi jawab begitu? Karena Nabi tahu ini orang rajin sholat, rajin ke masjid, rajin baca Quran, rajin puasa, cuma agak masin kalau bersedekah. Maka itulah yang terbaik sama dia. Kita pun begitu, yang sudah ada sama kita itu yang terbaik. Mana yang lebih baik lagi yang belum kita lakukan, lakukanlah itu. Itu yang terbaik Pak. Yang belum kita lakukan tapi itu sebuah kebaikan, lakukan. Saya seumur-umur hidup Ustadz, ada yang bilang, tidak pernah mengerjakan puasa ayyamul bid. Bisa jadi ada kita yang begitu di sini.
Tidak pernah. Bisa jadi. Sama orang yang sudah rajin ke masjid, rajin berjamaah, rajin bertaklim, rajin bersedekah, kalau dia bertanya amalan apa yang paling dicintai oleh Allah, maka katakan sama dia puasa ayyamul bid. Supaya yang lain dia pertahankan, tapi ayyamul bid dia kerjakan. Jadi yang kurang. Nah, ini kita tadi saya jawab seperti itu karena saya merasa kita semua sudah dekat dengan kebaikan-kebaikan. Maka dalil yang saya gunakan tadi, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai semua amal-amal kebaikan. Jangan pilih-pilih apa yang kita bisa, apa yang kita mampu, apa yang kita mau. Insya Allah kita lakukan, kita kerjakan. Itu saya kira wajib. Rugi kalau saya katakan, tadi Pak Haji nanya, Ustaz, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Lalu saya jawab, kuliah subuh setiap Sabtu Pak Haji. Pak Haji pasti bilang, oh dah alhamdulillah dah. Yang lain-lain gak lagi berarti. Tidak begitu menjawabnya. Jawaban dari Rasulullah itu semua motivasi yang belum. Yang belum mana yang belum. Maka saya katakan tadi semua amalan-amalan kebaikan itu pasti dicintai oleh Allah dengan dalil ayat Al-Quran yang tadi. Ini saya kira Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pasal yang kedua, lebih sedap lagi nih. Tapi apakah pekan depan kita lanjutkan pasal yang kedua atau kita tinggalkan dulu sebentar kitab Al-Khusyu' ini Pak Haji? Kitab Al-Khusyu' ini kita tinggalkan dulu sebentar sampai di mana nanti nyamannya, enaknya kita membuka kitab Al-Hikam ini. Yang jelas yang pertama, manfaatnya besar sama kita. Jangan bersandar sama amal kita, sehebat apapun amal kita. Jangan berharap kepada amal kita, sebanyak apapun amal ibadah yang kita kerjakan. Tapi semua amal-amal itu jadikan wasilah kita untuk mendapatkan cinta, untuk mendapatkan sayang, untuk mendapatkan ridha, untuk mendapatkan simpati dari Allah. Allah nanti yang akan memberikan balasan-balasan dari amal ibadah apapun yang kita kerjakan, yang kita tahu selama ini. Ibadah ini menghasilkan ini, ibadah ini menghasilkan ini, ibadah ini menghasilkan ini. Itu kita tahu. Allah lebih tahu tentang itu. Kita tahu sholat duha untuk membuka pintu rezeki. Allah lebih tahu itu. Maka bersandarlah kepada Allah. Jangan kepada duha kita tadi. Allah lebih tahu itu. Kalau sudah kita kerjakan duha karena Allah, mengharap simpati dari Allah, Allah nanti yang maha pandai sendiri. Bukan lagi pandai, maha pandai sendiri. Apa yang Allah akan berikan kepada hambanya yang rajin duha, apa yang akan Allah berikan kepada hambanya yang rajin puasa sunat, apa yang akan Allah berikan kepada hambanya yang rajin bangun malam, apa yang Allah berikan kepada hambanya yang rajin baca Quran, apa yang akan Allah berikan kepada hambanya yang rajin ke majelis taklim, rajin sholat berjamaah, rajin ke masjid. Allah maha tahu segala-galanya apa yang akan dia anugerahkan kepada hambanya. Saya kira ini dulu Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap ada manfaat-manfaat yang Allah karuniakan kepada kita insyaallah dari kuliah subuh kita pada hari ini. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Saya persilakan kepada Bapak Haji Sil